Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughlika wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah pada ini pagi kita akan membuat satu video kembali. Kita akan membicarakan masih di dalam perkara masalah salat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun fi bayani salatil hazat. Ini satu faidah yang menyatakan keutamaan atau kelebihan daripada salat hajat. Telah berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa dalam kesempitan atau misalnya dalam keadaan yang terjepit atas beberapa pekerjaan dan ia sangat berhajat dalam memperbaiki keadaan dirinya, dalam agamanya, dalam dunianya, daripada perkara-perkara kesusahan tersebut atas dirinya, maka hendaklah orang itu melakukan salat hajat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahimahullahu taala mengambil satu referensi dari orang yang terdahulu daripada beliau yang bernama Wahab ibnu Warad. Bahwasanya Wahab ini berkata, inna minad du'a allazi la yuraddu ayusalliyal abadu isna asara rak'atai yaqra'u fi kulli rak'atin bi ummil Qur'an wa ayatil kursiyyi wa qul huwallahu ahad fa iza faraga harrah sajidan lillahi ta'ala. Nah, jadi si Wahab ini adalah orang yang menjadi rujukan bagi Imam Al-Ghazali dalam mengambil suatu kaifiat dalam salat hajat, bahwasanya setengah daripada doa yang tiada ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi Wahab setengahnya daripada doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala artinya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yaitu bahwasanya seseorang hamba itu melakukan salat dengan 12 rakaat 6 kali salat. Nah, jadi kaifiat salat hajat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini berdasarkan referensi daripada Wahab tadi. Dari Wahab tadi salat hajat ini 12 rakaat dengan 6 kali salam. Pada tiap-tiap rakaat artinya dia membaca suratul Fatihah, kemudian sesudah suratul Fatihah lalu membaca ayat kursi pada rakaat yang pertama, kemudian pada rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad, kemudian berulang-ulang syarat seperti itu hingga jumlahnya 12 rakaat dengan 6 kali salam. Maka ujar si Wahab, salat yang tersebut tadi, doa yang di dalam salat tadi itu mustajab, ujar Wahab tadi. Ini menurut Wahab, dan apa yang dikatakan Wahab tadi dijadikan sebuah pegangan oleh Imam Al-Ghazali. Wahab ini sendiri tidak disebutkan di dalam kitab ini siapa dia, apakah dia seorang sahabat Nabi, apakah dia seorang tabi'in atau orang daripada ulama salaf, tidak disebutkan di Imam Ghazali. Yang jelas orang ini hidupnya terdahulu daripada Imam Ghazali, dan Imam Ghazali mengambil apa yang disampaikan daripada Wahab ini sebagai acuan atau rujukan
di dalam kitab beliau dalam melaksanakan salat hajat. Nah, jadi salat hajat yang dianjurkan oleh Imam Ghazali berdasarkan daripada pernyataan si Wahab tadi itu jumlahnya 12 rakaat dengan 6 kali salam dan tiap-tiap rakaat sesudah suratul Fatihah. Pada rakaat yang pertama itu ayat kursi dan rakaat yang kedua itu surah Qul Huwallahu Ahad. Nah, ini salat hajat ini ulama tuh menyusun bermacam-macam kaifiat. Seperti mana kita mengutip juga di dalam kitab Sa'datud Darain ala Sayyidul Qaunain li Sayyidi Syekh Yusuf Ismail An-Nabbah Al-Misri. Beliau juga menyebutkan situ ada salat hajat dengan jumlah 4 rakaat, 1 kali salam, dan pada rakaat yang pertama sesudah suratul Fatihah Qul huwallah 10 kali, pada rakaat yang kedua Qul huwallahnya 20 kali, pada rakaat yang ketiga 30 kali, dan kepada rakaat yang keempat adalah 40 kali, maka jumlah totalnya 100 kali Qul huwallahu ahadnya di dalam salat hajat tadi. Itu juga mustajab menurut di dalam kitab Sa'datud Darain Al-Sayyidul Qaunain versi Yusuf Ismail An-Nabbah. Nah, namun menurut Imam kita Imam Ghazali melaksanakan salat hajat itu sederhana saja. Cukup dengan 2 rakaat 1 kali salam dan cukup ayatnya pada surah yang pertama itu qul ya ayyuhal kafirun, yang surah yang kedua adalah qul huwallah, atau ayat yang pertama adalah ayat kursi, yang kedua adalah amanah rasul. Cukup 2 rakaat saja. Nah, ini terserah saja melakukan salat hajat melalui kaifiat yang manapun, semua itu sama saja. Pada hakikatnya setiap salat hajat itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu dipermasalahkan mau kaifiat menurut yang di dalam kitab yang mana, mau menurut ulama yang mana, semua itu tidak jadi masalah. Yang penting kita melakukan salat hajat itu sebagai permohonan kepada kita, sebagai permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keadaan kita yang bagaimana keadaan kita menurut kita saat ini. Menurut Imam Ghazali keadaan kita yang misalnya terjepit ini, sedang kesempitan ini, lalu kita ingin dimudahkan pekerjaan kita, dimudahkan usaha kita, dimudahkan segala-galanya, itu meminta salat hajat, berdoa di dengan salat hajat tadi. Terserah masalahnya kaifiatnya menurut kitab yang mana itu tidak dipermasalahkan. Adapun kaifiat daripada melaksanakannya, menurut dalam kitab ini ya 12 rakaat dengan 6 kali salam. Usalli lapatnya usalli rak'ataini sunnatal khazati lillahi ta'ala. Sajaku sembahyang sunat hajat 2 rakaat sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu takbir, baca doa iftitah, setelah itu baca suratul Fatihah, sesudah suratul Fatihah ayat kursi rakaat pertama, kemudian rakaat kedua sesudah suratul Fatihah qul huwallah. Nah, ini dengan 12 kali salam, 12 rakaat dengan 6 kali salam. Inilah menurut daripada kitab ini. Apabila selesai daripada sembahyang hajat tersebut, maka hendaklah baca doanya. Itu doa salat hajat itu banyak aja di dalam risalah-risalah sudah dituliskan oleh para ulama. Sekiranya inilah yang kami sampaikan di dalam video kali ini mengenai berkaitan dengan faidah daripada salat hajat, mengutip daripada kitab Hidayatus Shaliqin karangan Syekh Abdul Samad Palembani, yang mana kitab ini juga mengambil referensi daripada Imamul Ghazali rahimahullahu taala, dan Imam Ghazali juga mengambil daripada Wahab bin Warad radhiyallahu taala anhu. Sekiranya inilah yang kami sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.